Sering bingung nggak sih milih aplikasi emas digital yang pas buat kamu? Pilihannya kan banyak banget ya. Nah, tenang aja, hari ini kita bakal bedah tuntas satu persatu, biar kamu bisa ambil keputusan yang paling tepat. Oke, sebelum kita mulai, ada satu peringatan penting nih. Seperti kutipan di layar, ada musuh tak terlihat nih dalam investasi emas digital, namanya spread. Tanpa sadar, biaya ini bisa loh menggerogoti keuntungan investasi kamu secara diam-diam. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita banding-bandingin aplikasinya, kita harus paham betul apa sih spread itu. Ini adalah biaya tersembunyi terbesar yang sering banget orang lupakan. Yuk kita kupas. Tapi sebelum lanjut, ada satu hal yang super penting nih. Pembahasan kita ini cuma mencakup 7 aplikasi yang udah resmi dan diawasi oleh Bapepti. Kenapa? Ya karena ini soal keamanan dana kamu. Kalau nggak ada lisensi ini, risikonya tinggi banget. Jadi hukumnya wajib, pastikan aplikasi pilihanmu itu legal. Jadi apa sih sebenarnya spread itu? Gampangnya gini, spread itu selisih antara harga jual platform dan harga beli dari kamu. Bayangin aja, kamu beli emas. Detik itu juga nilainya sebenarnya udah kepotong dikit karena spread ini. Ini biaya awal yang nggak kelihatan. Makanya semakin kecil spreadnya, ya semakin bagus buat kita sebagai investor. Nah, coba lihat deh perbedaannya. Jomplang banget kan? Spread 4,10% di peluang itu artinya, kalau kamu investasi 1 juta rupiah, nilai emas kamu saat itu juga langsung jadi sekitar 959.000. Kamu butuh harga emas naik lebih dari 4% cuma buat balik modal. Ini penting banget buat dipertimbangkan. Oke, sekarang kita udah ngerti kan seberapa pentingnya spread. Yuk kita lihat perbandingan langsung dari ketujuh aplikasi yang terdaftar di Bapepti ini. Nah, tabel ini nunjukin semuanya dengan jelas. Yang cukup mengejutkan, peluang sekarang malah ada di posisi paling atas dengan spread tertinggi. Di sisi lain, laku emas elit emang menawarkan spread terendah. Tapi, biasanya yang paling rendah gini ada syaratnya. Misalnya saldo minimumnya harus lebih besar. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini. Tapi jangan cuma fokus ke spread aja. Ada biaya-biaya lain yang kalau ditumpuk-tumpuk bisa jadi bukit juga dan makan keuntungan kamu. Mari kita selidiki biaya-biaya tambahan ini. Kamu harus waspada sama biaya-biaya ini nih. Mulai dari biaya top up, biaya pas mau jual atau narik emas, sampai biaya tahunan. Ini tuh kayak jebakan-jebakan kecil yang seringnya kita baru sadar pas udah kejadian. Kita ambil contoh nyata ya, lihat angka ini. Sekali top up di aplikasi peluang bisa kena biaya hampir Rp10.000. Kelihatannya sih kecil ya, tapi coba bayangin kalau kamu rutin top up. Lama-lama numpuk juga kan? Bukan cuma itu, ada juga biaya tahunan loh, kayak di Pegadaian Digital atau Brankas Antam. Biaya ini dipotongnya langsung dari saldo gram emas kamu. Jadi saldo emasmu bisa berkurang sendiri walaupun kamu nggak ngapa-ngapain. Dan ini yang paling krusial. Pas kamu mau nikmatin hasil investasi, malah kena biaya penjualan plus PPN 11% kayak di beberapa platform. Ini potongan yang lumayan gede loh, bisa mengurangi keuntungan bersih yang masuk ke kantong kamu secara signifikan. Oke, biaya rendah emang penting. Tapi apa gunanya kalau aplikasinya ribet dan bikin frustrasi? Sekarang kita pindah ke faktor yang sering banget disepelekan, yaitu pengalaman pengguna. Sumber kami nemuin beberapa masalah besar nih. Bayangin, produknya digital, tapi Pegadaian masih minta kamu datang langsung ke kantor cabang. Repot kan? Terus, proses verifikasi di Indogold bisa makan waktu berhari-hari. Ini hambatan-hambatan yang perlu kamu pikirin baik-baik. Nah, meskipun biayanya tinggi, peluang punya satu kelebihan utama, pencairan dananya cepet banget, seringkali bisa langsung masuk. Jadi, kalau prioritas kamu itu likuiditas atau kemampuan mengubah emas jadi uang tunai secepat mungkin, ini bisa jadi pertimbangan penting. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah ada di meja nih. Spread, biaya tersembunyi, sama pengalaman pengguna. Sekarang, ayo kita rangkai jadi strategi simpel 4 langkah buat milih aplikasi yang paling cocok buat kamu. Strateginya sederhana aja. Pertama, tanya diri sendiri, tujuanmu apa? Investor jangka panjang atau trader? Kedua, bandingkan spread, ini biaya awal terbesarmu. Ketiga, jangan lupa intip biaya-biaya lainnya. Dan terakhir, coba dulu pengalamannya, mana yang paling penting buat kamu? Biaya paling murah atau kemudahan dan kecepatan. Jadi, setelah menimbang semua faktor, mulai dari biaya, kemudahan, sampai fitur-fiturnya, sumber kami merekomendasikan 2 nama ini, Treasury dan Syariah Coin. Keduanya dianggap punya keseimbangan yang paling oke.
Dan ini pelajaran paling pentingnya, jangan cuma ngejar angka spread paling rendah. Aplikasi terbaik itu adalah yang bisa kasih keseimbangan antara biaya yang wajar dengan pengalaman pengguna yang nyaman tanpa ada biaya-biaya kaget di tengah jalan. Keseimbangan itu kuncinya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Berdasarkan tujuan investasimu, aplikasi mana yang paling pas? Dengan semua informasi ini, sekarang kamu punya bekal lengkap buat memilih dengan cerdas dan memulai perjalanan investasi emas digitalmu. Terima kasih sudah menyimak.